Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya. Anak-anak, pada hari ini kan sudah puasa. Anak-anak sudah puasa apa belum? Kalau belum, mulai puasa ya. Kan mulai kemarin puasa. Jadi anak-anak harus belajar puasa. Pagi banget anak-anak bangun dan makan. Setelah itu sampai sekuat anak-anak. Kalau memang kuatnya anak-anak jam 10, makan jam 10. Setelah itu puasa lagi sampai maghrib begitu. Kalau masih belum, besoknya jam 11, besoknya lagi jam 12. Akhirnya setengah hari. Setelah setengah hari, kalau sudah besar anak-anak, langsung satu hari. Ya, mudah-mudahan anak-anak sehat. Anak-anak supaya tahu ya apa sih puasa itu, supaya tahu ada sunnah, makruh, rukun-rukun puasa. Ya, ini ada video. Puasa itu bahasa Arabnya yaitu saum atau siam, atau imsak, dan artinya menahan. Jadi pengertian puasa menurut syariat Islam adalah suatu amal ibadah yang dilakukan untuk menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, dari terbit matahari sampai terbenam matahari, disertai dengan niat karena Allah, dan tahu dengan syarat dan rukun tertentu ya. Ini perintah puasa juga ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu. Puasa Ramadan yang pertama itu diawali dengan niat pada malam hari. Niat puasa, anak-anak tahu enggak bagaimana? Yuk kita lihat ini niat puasa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berpuasa besok hari untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu untuk niat puasa. Jadi ada juga syarat wajib puasa Ramadan. Yang pertama itu mesti nomor 1 ya, Islam. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal sehat. Kelima mampu melaksanakan puasa. Dan tadi 4 ya, mampu melaksanakan puasa. 5 niat. Niatnya tadi ini ada syarat sah puasa. Yang pertama itu Islam, yang kedua balik, 3 akal sehat, keempat mumazis atau membedakan baik dan buruk, bisa membedakan baik dan buruk, kelima suci dari haid dan nifas. Untuk selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun puasa ini ada nomor 1, niat dalam hati, diwajibkan niatnya pada malam hari. Yang kedua, menahan makan dan minum dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Terus ini ada orang yang boleh tidak puasa loh. Anak-anak tahu kan siapa saja? Yang pertama itu orang yang boleh tidak puasa. Yang pertama orang itu sakit. Yang kedua
musafir atau perjalanan. Artinya bukan perjalanan yang cuma sebentar, tapi jauh sekali ya. Yang ketiga, wanita haid, nifas, hamil, menyusui itu diperbolehkan. Orang lanjut usia, tapi juga ada bayar denda kalau orang-orang yang yang tidak boleh puasa tapi harus mengganti atau mengodok puasanya di hari lain, gitu ya. Ini yang harus mengodok di hari lain yaitu orang sakit yang bisa sembuh, musafir, menyusui atau ibu hamil ya, karena takutnya ibu hamil tadi bisa bahaya atau menyusahkan ibunya atau apa ini ya gitu. Jadi ada yang harus mengganti, menggodok di hari lain. Ini kalau untuk orang yang sakit tidak sembuh, yang sakit parah contohnya, juga orang tua yang tidak mampu berpuasa wajib memberi makan tiap hari kepada fakir miskin. Dendanya 1 mud, ukurannya yaitu seperti ukuran 6 on gitu. Dalam puasa juga ada sunnah puasa, ada sunnahnya loh. Sunnah anak-anak tahu kan? Tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi kalau dilakukan mendapat pahala, itu namanya sunnah. Ini ada sunnah-sunnah puasa. Yang pertama, makan sahur. Siapa yang makan sahur biasanya malam-malam itu? Terus mengakhirkan makan sahur. Ketiga, menyegerakan berbuka. Keempat, meninggalkan perkataan yang kotor, contohnya mengejek, mencela, mengumpat, berkata kasar-kasar dan lain-lain. Anak-anak tidak boleh seperti itu ya. Dan kelima, berbuka dengan yang manis atau minuman manis, dan kalau bisa kurma biasanya itu. Keenam, memberi makan orang yang berpuasa atau sedekah. Ketujuh, berdoa saat berbuka. Kedelapan, itikaf di dalam masjid. Ada juga yang membatalkan puasa. Jadi ada ya, pertama murtad, itu keluar dari Islam. 2, muntah dengan sengaja. 3, makan, minum atau merokok. 4, haid, nifas, gila, mabuk, pingsan, itu yang membatalkan puasa. Hikmah berpuasa, ada hikmahnya loh berpuasa itu. Yang pertama sabar, kedua amanah dan percaya diri, ketiga tidak dusta atau tidak bohong, keempat sehat, dan kelima disiplin. Itu tadi tentang hikmah berpuasa. Ada yang terakhir ini, keutamaan puasa. Sekali loh. Yang pertama, puasa pahalanya itu berlipat ganda. Yang kedua, menghapus kesalahan yang lalu. Ketiga, terbukanya pintu surga Ar-Rayyan. Keempat, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Dan yang kelima, memperoleh semalam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan disebut itu juga. Jadi hikmah puasa juga bermanfaat banyak sekali. Mungkin sudah tahu kan, ada orang yang tidak, ada orang yang boleh tidak puasa, ada orang yang wajib, semua wajib ya. Kalau anak-anak kan memang belajar dulu, tapi kalau sudah besar itu wajib ya. Tadi anak-anak sudah mengetahui, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan belajar berpuasa. Mungkin cukup sekian saja dari Bunda. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.